Oke, baiklah sahabat, pada kesempatan ini kita akan coba untuk nge-review dan testing mesin kompresor angin yang seperempat PK ya. Nah, di sini saya membeli dengan menggunakan mesin Motoyama yang sebenarnya awalnya itu menggunakan mesin Vitara, cuman kalau saya biasanya menggunakan mesin Motoyama karena mesin ini menurut saya sangat bagus ya, daya tahannya. Nah, ini mesin Motoyama itu menggunakan kekuatan 5,5 PK ya. Nah, saat ini sedang proses perakitan gantian mesin. Nah, kegunaan dari mesin kompresor angin yang menggunakan bensin ini cukup banyak sekali. Kalau di perbengkelan itu bisa digunakan untuk mengisi angin atau membersihkan mesin, atau juga untuk mencat, bahkan juga kita bisa untuk menggunakan untuk perabotan, itu untuk menggunakan paku tembak atau nail gun ya. Mesin kompresor angin menggunakan bahan bakar bensin ini sangat lebih irit jika dibandingkan dengan kita menggunakan mesin yang bertenagakan dinamo atau listrik. Karena kalau kita menggunakan dinamo, konsumsi listriknya besar, apalagi sekarang biaya listrik atau tarif listrik naik. Nah, itu sangat merugikan kita ya. Makanya saya menyarankan lebih baik menggunakan kompresor angin dengan bahan bakar bensin ya. Yang kawan yang baru bergabung, jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya untuk kemajuan channel ini. Baiklah, kita akan sama-sama mengikuti bagaimana proses perakitan dari mesin kompresor angin ukuran kecil ini dengan menggunakan mesin Motoyama sampai nanti kita akan testing.
Ini proses finishing dari perakitan ya, memasang pengamannya. Berikutnya akan kita tes. Ini sedang diisi bahan bakarnya. Ini kapasitas bahan bakarnya itu sekitar 4 liter ya maksimalnya, dan bahan bakarnya bisa menggunakan bensin, Pertalite. Nah ini terlihat bahwa oli dari pistonnya kebanyakan, mungkin akan dikurangi. Jadi pada mesin kompresor angin ini ada 2 indikator penting yang harus kita perhatikan. Pertama, indikator pada oli pistonnya, piston kompresornya, dengan indikator oli pada mesin Motoyama ya. Olinya menggunakan SAE 40. Ini sedang proses untuk mengurangi oli pistonnya ini ya, nah kebanyakan. Oke, setelah semua selesai dicek, saatnya kita untuk mencoba untuk menyalakan. Nah ini yang harus diperhatikan, yang paling penting itu adalah ini indikator pada oli mesin ya. Ini bisa kita cek, ini sama dengan kita putar saja, bisa lihat olinya masih ada atau tidak. Ini harus kita kontrol kalau kita sering rutin menggunakannya. Oke, untuk cara menghidupkan pertama kali itu adalah, nah ini ketika on kan tombolnya, saklarnya, kemudian turun lanjutnya ini ya, turunkan mesinnya. Ini sangat ringan sekali nariknya, gas pertama langsung nyala ya. Itu mungkin karena baru ya, mungkin masih fresh dari gas ya. Ini kita akan cek butuh waktu berapa lamakah mesin kompresor angin bertenaga diesel ini mampu mengisi maksimal dari tabung ukuran 1/4 ini atau ukuran kecil ini ya, dengan kekuatan mesin 5,5 PK. Ini kecepatannya masih rendah ya. Nanti kalau misalkan sudah terisi penuh, maka nanti pengaman dari indikator tekanannya nanti akan berbunyi ya, atau terlihat bahwa gas ini sudah diisi penuh atau maksimal sesuai dengan indikator pressure-nya. Nah, biasanya ukuran mesin 1/4 ini itu maksimal tekanannya itu otomatisnya itu bekerja pada tekanan 100. Kalau 100 nanti otomatisnya akan bekerja sendiri, dimana akan keluar angin yang lebihnya. Makanya kalau kita keluar angin seperti itu, kita langsung menurunkan gas mesin dan mematikannya. Sebenarnya ini pun bisa, indikatornya kan masih indikator manual. Kalau kita menggunakan dinamo dengan tenaga listrik, itu biasanya diganti dengan pengamannya itu yang sektor otomatis ya. Jadi kalau tekanannya penuh, dia akan
listriknya langsung mati dan mesin pun berhenti berputar. Ini masih jalan ya di tekanan 60. Dan memang kalau kita lihat dibandingkan dengan mesin kompresor yang saat ini banyak dipakai, itu kayak di rumahan itu ada yang tidak berisik atau silent air compressor ya, itu yang tidak berisik seperti ini itu menggunakan energi listrik. Tapi kalau ini karena menggunakan mesin diesel memang sangat berisik ya. Jadi kalau kita di bengkel atau di workshop ya tidak terlalu berpengaruh dengan suara berisik. Nah, kalau kita menggunakan tenaga listrik seperti yang saya katakan di awal, kita akan banyak membayar listrik. Dan mungkin ada yang bertanya bahwa ukuran tabung dari gas ini sebenarnya tabung air ini ada banyak jenis ya, ada yang ukuran 1/4, setengah, 1 ya, itu tergantung ukuran dan tergantung kebutuhan kita. Itu semakin besar tabung semakin besar mesinnya dan itu harganya semakin mahal. Ini air kompresor ini prinsipnya rakitan ya. Nah, ini udah jadi dirakit dan sebenarnya kita bisa menukar mesinnya, apakah mau menggunakan mesin berbahan bakar bensin atau listrik, itu terserah kita. Dan bahkan di sini pun kita bisa request mesin diesel yang kita gunakan itu mau yang merek standar atau merek bagus juga bisa, tergantung dengan budget atau uang yang kita miliki. Di sini saya menggunakan memilih mesin Yokoyama saja sesuai dengan standar saya. Karena kalau yang mau yang lebih bagus kita bisa menggantinya dengan mesin yang merek Robin atau Honda, itu harganya juga lebih mahal. Ini untuk di sini sudah terlihat ya hampir penuh ke 100, nanti akan berbunyi sendiri. Ini ada sudah penuh, agak penuh berarti ya. Jadi di 100 tekanan di 100 itu hanya membutuhkan waktu lebih kurang 4 menit ya, itu penuh dengan kecepatan sedang mesin ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan listrik, tentu lebih lama ya, selain lebih lama dan biaya listrik juga mahal. Nah, ini yang harus kita kontrol ini adalah oli pada pistonnya juga. Nah, itu yang ada cincin kuning itu adalah yang otomatis pengamannya. Ini sangat cepat sekali ya proses mengisinya dari tabung ukuran 1/4 ini. Nah ini ya sahabat, bisa ini yang menjadi peran pentingnya ini kalau misalkan ininya rusak ini bisa bahaya ya. Karena kalau dia penuh mesin terus berputar tapi tidak ada otomatisnya, ini menyebabkan tabung meledak ya nanti. Nah, ini saklar on off nya. Nah ini tarikannya, ini yang posisi saat kita ingin menyalakan ya, jadi kita buka nih, ada indikatornya di sana ya. Berikutnya kita akan mencoba untuk memasang aksesorisnya ya. Kalau aksesoris ini juga tergantung kebutuhan kita ya. Kita mau gunakan untuk apa itu nanti tergantung nanti dengan aksesorisnya. Nah di sini saya membeli aksesoris yang penting itu adalah selangnya ya. Selang di sini yang saya pakai itu adalah selang spiral. Selang spiral ini tidak ribet dan lebih rapi kalau kita bekerja.